Mama Bidan lagi sama bestinya Mama Bidan. Udah 21 tahun bestian. Yuk kita kenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Marina. Saya owner dari PM Frequent yang parfum refill Dan juga seorang Bidan. Dan juga seorang Bidan. Oke, Bidan Ana. Bidan Ana tugasnya di mana sekarang? Tugas saya seorang ASN di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Kecamatan Kaira. Puskesmas Kutaraya. Puskesmas Kutaraya. Sekarang lagi menjabat sebagai apa bidannya? PJ Ruangan Gizi. Oh, PJ Ruangan Gizi. Masya Allah sekali, hari ini kita punya kesempatan ngobrol bareng Bidan Ana. Tapi mungkin soal perbidan-bidanannya ini sedikit sekali nih Bu Lita. Karena ada yang lebih menarik. Beliau ini merupakan seorang bidan plusnya di mana? Punya usaha parfum refill 10 cabang. Masya Allah. For your info, Bidan Ana ini bestinya Mama Bidan banget dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Baru tua. Coba itu ya. Udah 21 tahun. Masya Allah. Jadi Mama Bidan ikut bangga banget punya teman bidan yang sangat sukses merintis usaha, ya, jadi pengusaha di bidang perparfuman. Tuh ada pepatahnya, kalau deket sama penjual minyak wangi kita bakal kecipratan wanginya. Masya Allah. Oke, Bidan Ana, kapan sih mulai kepikiran mau buka usaha? Sedangkan Bidan Ana sendiri sudah ASN, punya suami juga udah mapan banget, udah nggak kurang-kurang. Kenapa sih ada kepikiran pengen punya usaha? Mungkin asal masalnya itu oleh hobi. Iya sih. Hobi sebagai parfum. Sebagai parfum. Asalnya. Ada teman suami yang suka balap, sama-sama pembalap. Ya. Terus itu ngajak join Awalnya ngobrol-ngobrol dulu. Itu asalnya dari perbalapan dulu. Dari dunia hobi suami ya. Ya. Kebetulan di situ ada yang memang pengusaha parfum sudah 20 tahun. Selain itu, dari situ kami coba diskusi. Ternyata nyambung. Alhamdulillah nyambung. Awalnya ngobrol-ngobrol aja, waktu dicoba jadilah 10 cabang. Alhamdulillah. Nah, kalau bagi waktu sendiri gimana? Tadi kan Bidan Ana bilang dia tugasnya di Kayabu. Sedangkan cabang terbanyak di Kota Palembang. Ya. Di Kota Palembang ada berapa cabang? Ada 9 cabang. Satu di Kayabu. Itu bagi waktunya gimana tuh buat buat memantau, buat ya semuanya lah itu. Gimana sih Bu Bidan? Sebenarnya itu kan sekarang ini kan sudah dunia sudah canggih. Jadi kita pakai aplikasi. Jadi kita bisa kalau di mana saja walaupun tidak tinggal di Kayabu, lagi keluar kota pun bisa dicek. Karena sudah ada aplikasi canggih, digitalisasi. Jadi semuanya bisa kita pantau dari mana saja. Itu yang pertama dibantu sama tools ya, aplikasi. Nah, yang kedua untuk pemasarannya sendiri gimana? Pemasarannya itu kan oleh karena kita ini pernah waktu baru buka-buka itu saya promosikan lewat radio di Kayaku. Ya, karena cabang nomor 2 itu di Kayaku. Cabang pertama itu di Jerman, itu office. Yang cabang kedua itu di Kayaku, saya promosikan lewat radio, sama adalah beberapa selegram lah yang mempromosikan, termasuk Ibu Bidan. Terima kasih banyak. Kalau tantangannya sendiri gimana? Sebenarnya dunia itu jauh berbeda. Kita kan Basicnya kita kan orang kesehatan. Tapi masuk juga. Iya, karena kesehatan pasti pakai parfum, semua pakai parfum. Karena awalnya itu karena saya hobi pakai parfum. Tahu juga kriteria yang nanti ya, benar. Terus tuh rasanya nggak pede kan kalau misalnya nggak pakai parfum. Iya, setiap orang pasti sudah kayak basic need gitu ya. Parfum itu mesti dibawa-bawa kita, mesti ada parfum. Betul.
Iya. Bidan anak, kalau sudah gini kan otomatis jadi kayak apa ya, rivality, penghasilan dari usaha sama bidan nggak usah dijelasin, kita udah pasti tahu penghasilannya pasti lebih besar dari usaha. Betul. Nah, dengan penghasilan yang jauh mungkin berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat, ada nggak kepikiran buat stop jadi bidan? Kayaknya enggak lah ya, Kayaknya karena itu basic ya. Masih Walaupun hatinya ya, masih mau ke bidan, ya? Karena kan kita kan awalnya memang basicnya kesehatan, Iya, kan? lama-lama ya. ini Kalau usaha soal tambahan. income, salary, pemasukan jauh, bidan itu ya tahulah ya, ASN gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan usaha yang begitu luar biasa ini, penghasilan bidan yang nggak ada seberapa. Nggak ada, tapi nanti kepikiran bahwa nanti mau full jadi pengusaha gitu, bidannya dilepas, ASN-nya dilepas. Kayaknya Enggak ya, panggilan jiwa masih Iya, ingin jadi tetap, bidannya. ya. Tapi di puskesmas masih melaksanakan Masih, karena saya tupoksinya. ASN kan, masih ada jam kerjanya dari pagi sampai jam siang kan, udahnya pulang, udah dari situ nggak ada lagi. Masih enjoy ya, Masih jadi bidan. enjoy. Bidan anak masih enjoy banget jadi bidan. Ya banyak sih memang teman-teman yang kita temui dia double job seperti Iya. ini ya, double job jadi pengusaha, jadi selebgram, jadi apa, tapi basic hatinya tuh nggak bisa lari dari bidan itu sendiri. Mungkin karena kita mungkin sudah pernah disumpah atau betul. nggak tahu ya kenapa Iya. ya. Kok kayaknya Iya, susah ya, susah terlepas dari bidan Bidan ini. itu. Padahal jadi bidan ini tanggung jawabnya besar sekali. Iya. Tanggung jawabnya besar sekali. Kalau kita pekerjaan yang nggak boleh salah, sekali aja salah udah selesai. Iya. Kan menyangkut nyawa. Iya. Iya. Terus juga pendapatan ya diomongin besarnya juga. Ya Besar. itu ya. Damangi kecil. Ya kecil gitu. Tapi untuk pergi dari bidan ini sendiri kayaknya susah ya Bu Bidan. Kenapa ya Bu Bidan secinta itu kita dengan dunia bidan ini, kenapa? Mungkin panggilan jiwa ya kali ya. Betul, dari awal karena kita pertama sekali pokoknya tamat sekolah itu SMA dulu pengen mau jadi bidan, kayak gitu kan. Cita-cita Jadi, iya, dasar. memang cita-cita dasar itu mau jadi apa Iya. bidan, mau jadi apa bidan. Nah pas kita masuk kuliah ngambil profesi bidan. Itu sudah mendarah daging, walaupun ada usaha lain di samping bidan. Ya itu hobi lah. Iya. Katakan ini hobi yang dibayar aja lah. Iya. Jadi usaha ya buat happy aja. Tapi panggilan jiwa tetap melaksanakan tugas jadi bidan. Oke, bidan anak. Sekarang kan sudah banyak nih, bukan seperti zaman kita dulu ya. Tamat bidan langsung dapat desa. Iya, betul, gitu ya. betul. Sekarang tamatan bidan ini sudah menjamur di mana-mana. Setiap tahun ribuan bidan diwisuda. Mungkin bidan anak punya nasihat, wejangan untuk adik-adik bidan yang masih sekolah atau yang baru ingin mendapatkan pekerjaan atau baru mau masuk ke dunia bidan ini sendiri. Ya, pada dasarnya itu kan apa namanya, kalau kita memang dari hati, otomatis walaupun kita tidak bekerja bisa buka praktek kan, Iya. minimal sontek KB lah. Yang Yang basic aja dulu. Kalau biasanya kalau partus itu biasanya yang lahiran orang kurang pede ngadep karena yang muda-muda. Iya, Biasanya pasien lebih pilih yang lebih senior kan. Iya, ya. Jadi paling nggak kalau yang bidan-bidan yang baru selesai tamat itu biasanya ikut ke klinik, Iya. klinik bersalin kan, ikut kerja. Paling nggak dia sudah dapat istilahnya pengalaman. Jangan pilih gaji dulu. Nah, jangan dulu pilih gaji, jangan dulu dipandang gitu kan. Penting pengalaman. Dulu sudah bisa, nanti kalau bisa nanti kalau buka praktek sendiri Improve sendiri. Iya gitu. Kalau bidan anak sendiri melihat profesi bidan ini kira-kira bakal survive nggak sih di tengah gempuran sekarang ini ya, terutama di digitalisasi ya, era digitalisasi ini, terus juga saingan pekerjaan yang begitu rapat, terus juga belum lagi yang lain-lain. Sepertinya masih seksi nggak bidan ini? Pekerjaan bidan ini masih seksi Tetap nggak? jadi favorit. Masih favorit ya? Kalau ditanya kalau sama calon camat kan apa sekolah bidan, bidan. Paling enggak kan kalau ada keluarga yang sakit-sakit demam-demam, sakit gigi, Pasti tetap masih favorit. bisa
ngobatin ya, paling enggak kan basic aja. Iya, basic untuk anak sendiri. Iya, paling enggak kan. Ya, jadi bidan-bidan jangan pernah kecewa kalau sudah jadi tempat ini. Oh, aku cuma contoh bidan mau kenapa? Iya, betul. Nggak, masih itu contoh nih. Ini menantu favorit karena bidan. Karena bidan. Oke, itu di sektor bidan. Kalau untuk wanita pada umumnya yang pengen memulai usaha, mungkin tidak langsung besar kan, yang mungkin punya keterbatasan modal, keterbatasan channel, mungkin ya, apa kayak keterbatasan pemasok atau apa. Bidan Anak punya pesan apa buat wanita-wanita yang pengen memulai menjadi pengusaha wanita? Yang pastinya kita pertama sekali itu kan harus nekat ya. Oh, iya, itu nekat. harus nekat, Punya mental ya. mental baja. Karena baja. usaha ini pertama sekali belum tentu langsung dapat untung kan. Ya. Pertama sekali kan, yang pastinya kan minus dulu berapa bulan. Walau toko Pasti. paku mini aja waktu itu sekitar 2 atau 3 bulanan aku minus. Nombok Iya. Gaji karyawan kan, Iya. nggak mungkin orang udah kerja sama kita nggak kita gaji full Nggak kan, mungkin. sesuai dengan perjanjian kan. Nah, sedangkan orang belum tahu dengan PM ini belum tahu, Ya, belum terkenal. menjamah pasar. Iya, jadi kan otomatis hampir rata-rata. Jadi berapa bulan pertama itu nombok. Nah, itu di situ butuh mental baja. Harus benar-benar optimis kalau bahwa toko ini istilahnya At the time iya, bakal harus sukses earn gitu. money gitu ya. Iya. Karena pertama sekali aku kemarin itu sempat drop ya. Ada juga ya? Ada drop karena aku pikir nggak semudah yang kupikirkan kan. Orang beli dapat untung sekian, Nggak sesuai ekspektasi awal. Sesuai ekspektasi awal. Ternyata lama kelamaan, alhamdulillah. Ternyata oleh karena gigi tadi kan, gigi, ya. kuat mental tadi kan. udah nggak, kalau aku udah yakin banget soal mental. Akhirnya alhamdulillah sampai 10 cabang ini. 10 cabang, Iya. Masya Allah. Jadi itu ya, buat para cewek-cewek, para ladies-ladies yang baru ada niat, kayaknya aku pengen deh punya usaha entah di bidang apapun. Yang pertama modal yang harus kalian punya itu adalah mental. Ingat ya, mental, bukan uang, bukan warisan atau channel, bukan, atau orang dalam, bukan, tapi mental. Karena tidak semua orang pun bisa bertahan, Nggak bisa. karena pengusaha itu bukan tentang hanya untung, tapi ada ruginya. Ada ruginya. Nah, saat bertahan di masa-masa sulit itu yang membutuhkan mental baja. Masya Allah sekali, Mama Bidan hari ini mau meneruskan, karena kita tuh dibilang deket jauh, dibilang jauh deket ya, karena sudah sibuk dunia masing-masing. Tapi intinya kita masih sehati, masih deket banget. Ini kita akan lanjut lagi review ke 10 cabangnya. Dipantengin terus Instagramnya Mama Bidan biar semua ketularan wangi sewangi Bidan Ana, dan suksesnya ketularan seperti Bidan Ana, rezekinya juga. Oke? Yang sudah nonton tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe and share. Terima kasih Bidan Ana waktunya. Semoga sukses jadi 100 cabang. Amin. Menyentuh seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dulu. Go nasional ya say, semangat sukses. Aku bangga banget punya kawan cantik dari dulu, cantik udah bestseller dari dulu. Pokoknya sukses terus, sehat terus, dan kita menua bersama. Terima kasih Ayang Mama, sampai jumpa. Halo Ayang Mama, sekarang Mama Bidan sama Bu Owner mau ke cabang selanjutnya. Ini ada cabang yang di Sudirman. Nah, Bu Owner, mobilnya nyaman banget. Ini hasil dari PM Parfum apa gaji bidan ya? Boleh dong di spill tipis-tipis. Kayaknya separuh-separuh. Iya, tipis-tipis aja Bu Owner. Iya, kayaknya separuh-separuh deh. 50-50 ya, Ya. dari ada kontribusi jadi bidan, ada kontribusi wangi-wangian. Terpampang nyata, tercium wangi kekayaan PM Fragrance ya.
cabang Tanggobondo PM Fragrance. Di cabang ini menyediakan parfum yang sudah diracik oleh PM Fragrance ini. Jadi ada yang namanya 4M Skins. Jadi ini terdiri dari beberapa wangian yang sudah diformulasikan secara khusus. Kita semprot dulu. Tercium wangi-wangi kekayaan. Jadi yang nggak mau pusing pilih wangi-wangi apa, langsung aja ambil 4M Skins biar kamu tambah fit.